Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Al-hadis la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulil ajmain. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lahmatin wa lahdatin wa khataratin wa tarfatin yatribu biha ahlus samawati wa ahlul ardi. Amin. Wa kullu syai'in huwa kainun fi ilmika aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dzalika kullihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abadan adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allamna min ladunka ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifdata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dilalati 'ala khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridhaih wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو تقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فانفته علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. آمين. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadih wa ilaihi yarji'ul amru kulluh ya fatahu ya alimu iftah alaina fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wafal kadzalika bi ahbabi abada warzuqna kamala futuhil arifin wal fiqha fid darain ma kamalil ikhlasi wasidqi wa yaqini wa afiyati wa ghina wan nasri wal hifz wan naf'i wal intifa' wa khairatid darain wa ulumi awwalin wal akhirin. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa
untuk memulai majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, mengijabah seluruh hajat-hajat kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan memudahkan setiap urusan-urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat teriring salam kita limpah curahkan, kita persembahkan untuk Nabi Allah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'atnya, alimil ulama, pada guru-guru kita, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya ayuhan nas, ya para muridin wal muridah Ponpes Salafi Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Pada kesempatan ini Abia untuk memulai kajian pertama pada hari ini, hari Ahad, tanggal berapa hari ini? Tanggal 25 bulan Juni tahun 2023. Insyaallah kita akan membahas tentang Kitabul Adab. Ini kita ada 50 adab dalam 50 keadaan, ya, yang mana ini adalah karangan daripada As-Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini rahimahullahu taala. Ya, dan di sini dijelaskan dalam kata pengantar yang beliau tulis di sini dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Beliau mengutip ucapan di sini Al-Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berkata, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kasirin minal ilmi. Ya. Itu dalam kitab Risalatul Qusairiyah, ya, pada halaman 596. Jadi alasan adanya Kitabul Adab ini, silakan oleh para santri tulis semampunya, sebisanya, apa yang kira-kira dianggapnya penting, ya, tapi pada hakikatnya semua yang terangkum di dalam Kitabul Adab ini adalah penting, tapi tulis saja semampunya sebagai bekal hidup. Jadi Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu taala anhu beliau menyampaikan, nahnu ila qalilin minal adab, perkara sedikit dari adab yang kami pelajari dan kami amalkan, ahwaju minna ila kasirin minal ilmi, lebih kami butuhkan daripada mempelajari ilmu yang banyak. Jadi belajar adab meskipun sedikit itu lebih bagus dibandingkan belajar ilmu yang banyak. Ya, kita ilmunya banyak, pinter. Kadang-kadang kita punya teman, nih misalkan di Resa, misalkan punya teman waktu sekolah, ya. Ada orang yang pinter misalkan, tapi sama kita jahat, jahil, seneng nggak kira-kira? Nggak seneng, ya. Tapi kalau ada teman, dia orangnya nggak pinter, biasa aja, tapi sama kita baik. Dia kadang ngasih jajan, kadang ngasih makan, kadang ngajakin yang baik-baik, seneng nggak kira-kira? Seneng. Berarti orang yang beradab, orang yang berakhlak baik itu lebih bagus dibandingkan orang yang pinter. Ya, makanya di sini ingat yang paling utama adalah adab. Ranking itu bukan faktor utama, gitu loh. Ya, yang penting soleh dan soleha, yang penting baik. Ya, tidak ada orang masuk surga karena ranking pertama, nggak ada dalilnya. Tapi banyak orang masuk surga karena akhlaknya bagus, akhlaknya. Akhlaknya baik, sopan dan santun, sama kita bahasanya baik, lemah lembut, aduh pokoknya nyenengin hati deh. Nah, makanya kata Al-Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, ya, jadi intinya adalah lebih bagus belajar adab walaupun sedikit daripada mempelajari ilmu meskipun banyak. Ini kalau dibanding-bandingkan antara adab dan ilmu. Ya. Kemudian di sini pun disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Qasim radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
Khadamtul imama Malikan rahimahullahu ta'ala isyrina sanatan fakana minha sanatani fil ilmi wa samaniya asyarata sanatan fi ta'limil adabi faya laitani ja'altul mudda takullaha adaban. Ya, beliau menyampaikan, nih kata Imam Abdurrahman Al-Qasim, inilah pentingnya kenapa harus belajar adab dulu. Kata beliau, aku berkhidmat, aku mengabdi. Ya, kata Abdurrahman Al-Qasim, seorang yang memiliki gelar imam, tentunya ini bukan orang main-main. Beliau berkata, aku mengabdi kepada Imam Malik sekaligus belajar kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Itu belajarnya selama 20 tahun. Ya, selama 20. Tuh, dengerin, yang namanya mondok itu bukan sehari 2 hari. Ya, bukan setahun 2 tahun. Yang disebut belajar atau mondok itu ya harus sampai 20 tahun. Ulama zaman dulu mah begitu. Sekarang mah kadang-kadang mondok baru setahun aja udah, aduh ya, udah pengen berhenti, pengen pindah mondoknya, nggak betah. Orang lain mah 20 tahun. Ya, ini ibaratnya mondok. Teteanan, maaf. Ya, jangan ini. Kalau mau duduk aja ya. Maaf. Ya. Jadi kata beliau, Imam Abdurrahman Al-Qasim mengatakan, aku itu mengabdi, aku itu mondok. Ya, khidmah kepada guruku Imam Malik, ya, belajar kepadanya, mondok kepadanya selama 20 tahun. 2 tahun dari waktu tersebut aku gunakan mempelajari ilmu. 20 tahun itu cuma 2 tahun mempelajari ilmu, gitu ya. Dan yang 18 tahun aku mempelajari adab. Masya Allah. Ya. Jadi Abia tanya nih ke semuanya para santri. Jadi di sini Imam Abdurrahman Al-Qasim ini berapa tahun mondoknya? 20 tahun. 2 tahun belajar 18 tahun belajar adab. Ya. Maka kata beliau, setelah aku merenungi, alangkah baiknya jika seluruh waktuku tersebut aku gunakan untuk mempelajari adab. Orang beradab sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Yang pinter banyak, tetapi belum tentu mereka orangnya sopan-sopan semua. Kadang-kadang ada yang pinter tapi sombong. Mentang-mentang ranking 4 misalkan. Asanas. Oh iya, ranking 1 misal. Ya, tetapi jangan sombong begitu ya. Tetapi lebih parah lagi jika tidak ada ranking tapi sombong. Misalkan, tapi di sini rata-rata yang sombong itu yang punya gelar, yang punya peringkat biasanya. Tapi mudah-mudahan kita menjadi orang yang rendah hati. Amin ya robbal. Jadi nih dengerin nih kesimpulannya. Jadi Imam Abdurrahman Al-Qasim ini kata beliau, aku mondok 20 tahun. 2 tahun belajar ilmu agama, 18 tahun belajar adab, tata krama, sopan santun, belajar tentang akhlak. Ya, kata beliau, setelah aku merenungi, ya, alangkah lebih bagusnya jika seluruh waktuku itu 20 tahun untuk belajar adab saja, nggak perlu ada ilmu. Karena orang yang diajarkan adab, pasti dia akan dibekali ilmu. Contohnya apa misalkan? Misalkan begini, seorang guru bilang kepada santrinya, kepada muridnya, Jang, Neng, lamun lewat pupuntenan ya. Tuh, itu belajar adab. Ya, kalau ketemu yang lebih tua itu ucapkan salam ya, assalamualaikum. Ya, kemudian disampaikan bahwa dalam mahfudot yang pertama afsu salam. Bahkan kata Nabi, afsu salam bainakum tahabbu. Ya, saling berucap salamlah kalian supaya nanti akan saling mencintai. Kadang-kadang ada orang itu yang jauh udah marah-marah ketika udah deket sama kita, assalamualaikum Pak, jadi suka rada redup sedikit.
Gitu ya. Jadi ternyata ungkapan assalamualaikum atau bersalaman, cium tangan atau punten itu akan menambahkan kecintaan kita kepada orang lain. Orang lain pun akan sayang kepada kita. Jadi itu yang dipakai bukan kepintarannya, ya, tapi melainkan akhlaknya. Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu berwasiat kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya Muhammadu, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Ya, apa kata beliau? Ini pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Ya, wahai Muhammad. Jadi Muhammad Idris bin Ibni Syafi'i gitu ya. Makanya panggil Imam Syafi'i panggilannya. Jadikanlah ilmumu bagaikan ukuran garam dalam makanan, dan adabmu bagaikan ukuran tepung dalam makanan. Jadi andai kata kita ada sayur, ada airnya, ada bumbunya, dan ada yang dipasaknya. Kata beliau, siapa? Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, jadikanlah ilmumu itu bagaikan ukuran garam dalam makanan, penyedap. Ilmu itu hanya penyedap, ilmu itu hanya hiasan. Jangan pernah merasa bangga dengan yang namanya ilmu. Ya, jadikan ilmu itu sebagai hiasan saja. Artinya bukan tidak penting. Sebab kalau ilmu betul-betul kita gunakan sebagai pokok dalam kehidupan, kadang-kadang kita ada sikap angkuhnya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kata Nabi, kalau kita sampai angkuh, sampai sombong, al-kibruhak wa gomtunna, sombong itu, al-kibruhak menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu ya. Jadi kata Al-Imam Malik bin Anas berwasiat kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, intinya begini, jadikanlah adab itu lebih utama dibandingkan ilmu. Kan baik orang belet oge sakolana ranking terakhir, nu penting mah bager kabatur, soleh kabatur, menjaga perasaan orang. Misalkan begini, Abia, kalau saya jadi orang baik, kadang-kadang saya yang tersiksa. Ya, kita mah udah baik-baik sama temen, temen kita malah sama kita jahat. Bagaimana itu? Kalau dia jahat, itu urusan dia dengan Allah, dia akan dapat dosa. Yang penting kita mah tidak buat jahat kepada orang lain. Santri yang baik itu akan mengutamakan perasaan orang lain dibandingkan perasaan dirinya sendiri. Ya, utamakan orang lain. Ingat, santri mah harus kayak gitu. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man la adaba lahu la ilma lahu. Man la adaba lahu, barang siapa yang tidak punya adab, la ilma lahu, maka berarti dia tidak punya ilmu. Orang yang tak punya adab, dia tidak punya ilmu. Ya. Orang yang tidak punya adab, dia tidak punya ilmu. Makanya kita itu harus beradab, harus jadi orang yang soleh dan soleha, ya. Imam Abu Hafs radhiyallahu taala anhu, beliau pun berkata begini nih, wahai para santri, ya, atasawufu kulluhu adabun likulli waqtin adabun walikulli halin adabun walikulli maqamin adabun faman lajimal adaba balagha mablaghar rijali. Di sana. Boy lagi anteng sebetulnya. Malah ini ya. Boy biarin aja di sini. Ya. Atasawufu kulluhu adabun. Ilmu tasawuf seluruhnya adalah tentang adab. Seharusnya ahli tasawuf itu beradab. Ya, orang-orang tasawuf itu adalah orang-orang yang menghindari tentang keduniaan dan lebih mencintai yang namanya akhirat. Ya, di kita juga katanya ada
yang katanya tasawuf baru katanya. Kenapa? Sebab kalau memang betul tasawuf seharusnya lebih toleransi. Tasawuf itu lebih menjaga adab perasaan orang lain. Ya, di kita tasawuf tapi banyak mencela orang lain. Kalau ada katanya, naudzubillahi min dalik. Ya, ilmu tasawuf seluruhnya seputar adab. Setiap waktu memiliki adab dan setiap keadaan memiliki adab. Apa-apa itu harus ada adabnya. Pakai sorban tidak boleh duduk, pakai celana harus duduk, pakai sepatu harus yang kanan, pakai sarung tidak boleh lewat atas, pakai kerudung menghadap kiblat. Awas, adab ini. Kita memakai celana di jalan. Teka bayang, eta masya Allah. Misalkan celana itu duduk sambil duduk pakai celana. Ya, kalau berdiri nanti bisa teko sewa duduk ke tulung-tulung gituan tah, jebret be nanti gepeng. Ya, sunnahnya duduk. Ya. Pak, potong kuku juga ada adabnya, yaitu hari Senin, hari Jumat. Makanya ini adab semua. Setiap kedudukan memiliki adab. Maka di sini kalimatnya faman lajimal adaba balago mablagor rijali. Maka barang siapa yang selalu berpegang teguh terhadap adab, masuk musola harus yang kanan kakinya, keluar musola harus yang kiri. Harus ingat, ya, kita lewat orang di depan orang harus punten, itulah adab. Ya, di depan guru harus berwajah ceria, di depan guru harus cantik, ganteng, tidak boleh kucel, kumel and dekil. Dah di mana-mana cilah narongtot segede kieu. Ya, pas ngomong ababna salam dunia, kawe pingsan. Misalkan wah yang depan guru mah ya, kalau Abia manggil misalkan, Lulu ke depan dulu, ambil minyak wangi, semprot, baju yang paling mewah, paling bagus datang. Ya Abia, orang baju dong dipakai. Pakai baju hadap nama, pakai rok, alhamdulillah. Misalkan, ingat dipanggil guru, dipanggil orang tua, itu harus berpakaiannya itu tertutup, berpakaian rapi, wangi. Ya majol, kebiasaan mut sini dulu. Ya Abia, ciluh nongtot, buuk rawe, dah diramak, nah iya sabona. Misalkan, ya sampai karatan, nah iya misalkan tadi bersih, misalkan. Tapi sejauh ini alhamdulillah ya, gitu. Jadi kita pakai make up itu make up bukan mau ke sekolah doang, bukan mau ketemu teman, tapi niatkan ketemu guru. Abia gimana nih kalau ingin ketemu dengan guru-guru di sekolah itu, kita dandan dulu bagus. Tapi kalau cuman caper doang boleh enggak? Boleh kalau di hadapan guru. Kenapa? Harus membuat guru bahagia. Itu ya, bisa santri ya. Jadi ketemu Bia itu harus cantik-cantik, harus ganteng-ganteng. Ketemu guru, ketemu orang tua juga sama. Itu ya. Makanya di sini nih kata beliau Imam Abu Hafs, beliau mengatakan siapa saja yang terus melakukan adab yang baik ya, berpegang teguh menjalankan adab, maka dia akan sampai kepada kedudukan orang-orang yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat ya, harus beradab, harus sopan santun, harus berakhlak mulia. Ya. Itu ya, mau sholat juga beradab, mau sholat mukena harus yang paling bagus. Ya mas sholat mukena taireng tumpul yang kucel talina geus pecat sabelah ngaple ka dieu misalkan, makanya ge meyon kieu tah orang malik orangnya bagian kadona di luhur ti dieu di direrengian misalkan aya baju kitu ya, orang malik eta betul malikna ka dieu malikna ka dieu misalkan salah, ya Allah ya. Wayana sholat mah kudu pang bagusna.
gamis pang bagus. Nah, jadi abg pakai kayak kia supaya rada eta. Kecuali kalau darurat sesekali yang mungkin boleh. Tetapi lebih afdol jika harus berpakaian yang baik, yang bagus, yang mewah, yang wangi, yang bersih, begitu. Masih lama ya? Bentar lagi kita. Bahkan Imam Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana salafu man fatahu minhumul kitabu lam yafutuhul mihrabu wa man fatahul mihrabu lam tafutuhul adabu wa minhum wa humul aksaru man jama'a bainal kitabi wal mihrabi wal adab wal adabi. Apa kata Imam Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf? Beliau mengatakan, jika di antara sebagian dari mereka salafus soleh tidak sempat mempelajari ilmu di masa mudanya, maka mereka selalu memperbanyak ibadah, dan jika mereka tidak mampu untuk memperbanyak ibadah, maka mereka selalu berpegang teguh dalam menjaga adab. Dan sebagian besar di antara mereka memiliki ilmu, ibadah, dan adab. Ya. Intinya adalah harus jadi orang yang beradab, orang yang berakhlak, beretika, sopan santun. Ya. Maka beliau penyusun kitab ini mengatakan, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus soleh supaya amalan dalam kitabul adab ini dijadikan sebagai amal jariyah bagi beliau, pengarang kitab, mu'alif kitab ya, dan beliau pun menghadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma'ala ahadikum idza tasaddaqu bisadaqatin tatuwa'an an yaj'alaha an abawaihi fayakuna lahu ma ajruha wala yunqasu min ajrihi syai'un. Ya, rawahu Tabrani. Ya. Apa kata baginda Rasul? Alangkah baiknya jika salah seorang dari kalian bersedekah dengan sedekah sunnah dan menghadiahkan sedekah tersebut untuk kedua orang tuanya, maka keduanya akan mendapatkan pahala dan tidak akan berkurang sedikit pun daripada pahala untuk dirinya. Ya, hadis riwayat Tabrani. Maka beliau berpesan, mu'alif kita berpesan, ya semoga kitab ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua, terutama bagi beliau dan keluarga dan para pembaca. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian mukadimah tentang kitabul adab, sebelum nanti kita mempelajari adab yang jumlahnya ada 50 adab. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab yang pertama, yakni adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Demikian ya yang dapat Abiyah sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa latandun manqala ihdina syiratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.